Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Rima Azkia Zahra dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Antasari Banjarmasin. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang profil dan model integrasi keilmuan UIN Antasari Banjarmasin. Selamat menyaksikan. Profil kampus UIN Antasari Banjarmasin. UIN Antasari Banjarmasin. Pada tanggal 15 sampai 19 Juli 1947 adanya Kongres Umat Islam Kalimantan. Dan pada tanggal 17 sampai 20 Januari 1948 telah dilaksanakannya Kongres Serikat Islam Indonesia. Setelah diadakannya Kongres Umat Islam Kalimantan dan Kongres Serikat Islam Indonesia pada tanggal 28 Februari 1948, maka dibentuklah Badan Persiapan Sekolah Tinggi Islam, yang mana badan persiapan ini dibentuk karena ingin mempersiapkan adanya perguruan tinggi Islam di Kalimantan yang diketuai oleh Haji Abdurrahman Ismail MA. Setelah itu pada bulan September 1961 didirikanlah Fakultas Agama di 3 kabupaten yang berbeda. Yang pertama ada Fakultas Usuluddin di Amuntai, kedua ada Fakultas Tarbiyah di Barabai, dan ketiga ada Fakultas Adab di Kandangan. Dan pada tanggal 24 November 1961, Fakultas Islamologi Banjarmasin dan Fakultas Syariah menjadi cabang IAIN Yogyakarta. Pada tanggal 20 November 1964, maka didirikanlah IAIN Antasari Banjarmasin dan bertransformasi pada tahun 2017 menjadi Universitas Islam Antasari atau UIN Antasari Banjarmasin. Latar belakang, di mana nama Antasari itu adalah Pangeran Antasari atau Sultan dari pahlawan Banjar. Pada tahun 1960-an, pada waktu itu masyarakat ada sekitar rata-rata 97,3% masyarakat Kalsel itu rata-rata beragama Islam, dan banyak orang tuanya yang menyekolahkan anak mereka di madrasah dan pesantren. Lalu pada tahun itu juga belum ada lembaga perguruan tinggi Islam di Kalimantan Selatan. Jadi itulah yang membuat melatar belakangi menjadikan kebutuhan untuk melanjutkan studi di perguruan Islam di Kalimantan. IAIN Antasari Banjarmasin tadi pada tanggal 13 April 2017 bertransportasi menjadi UIN Antasari Banjarmasin, yang mana ada memiliki 5 fakultas. Yang pertama ada Fakultas Usuluddin dan Humaniora, ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, ada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan ada Fakultas Syariah. Dan ada juga 25 program studi, program magister sejak tahun 2000 dan program dokter sejak tahun 2012. Filosofi Kampus IAIN Antasari. Pada tahun 2008, Filosofi Kampus IAIN Antasari ini adalah pusat kajian ilmu keislaman multidisipliner yang unggul dan kompetitif. Dan pada tahun 2015 berubah menjadi kompetitif, unggul, dan berakhlak pusat integrasi ilmu berbasis lokal, berwawasan global. Ada ciri khas UIN Antasari Banjarmasin, yaitu ada 4 unsur filosofi integrasi keilmuan UIN Antasari Banjarmasin.
Yang pertama, ada integrasi dinamis atau ilmu keislaman dan modern. Yang kedua, ada integrasi Islam dan kebangsaan. Yang ketiga, berbasis lokal. Dan yang keempat, berwawasan global. Yang pertama, ada integrasi dinamis. Integrasi ilmu yang akan dikembangkan di UIN Antasari adalah integrasi dinamis, sehingga nanti ilmu-ilmu alam, sosial, dan humaniora di satu sisi dan ilmu keislaman di sisi lain itu bukan hanya saja menyatu dalam perbedaan, tetapi nanti juga berhubungan dan berinteraksi sama lain. Dengan berinteraksinya satu sama lain, nantinya bisa menjadi saling memperkaya atau mutually enriching, saling memperbaharui, mutually renewing, saling mencerahkan, mutually illuminating, dan tidak mustahil akan melahirkan ilmu-ilmu baru. Dasar-dasar integrasi dinamis menjadikan pandangan Islam nantinya ilmu bisa didapatkan dari ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Ayat kauliyah seperti kesadaran akan makna hidup atau menambah keimanan, sedangkan ayat kauniyah yaitu kemudahan dan kenyamanan dalam hidup. Yang kedua, ada integrasi Islam dan kebangsaan. UIN sebagai universitas Islam di bawah naungan pemerintahan, lebih tepatnya di bawah naungan Menteri Keagamaan atau Kemenak. Sejarah bangsa Indonesia, yang mana kontradiksi kelompok Islam dan kelompok kebangsaan itu untuk membuat dasar negara, yang mana dasar negara itu menghasilkan keputusan kompromi atau rumusan sila pertama Pancasila. Indonesia bukan negara sekunder, juga bukan negara Islam, tetapi negara multi-religius. Adapun tujuan integrasi Islam dan kebangsaan yaitu untuk menangkal paham radikalisme, menjaga nilai Islam tetap sejalan dengan nilai Pancasila, yaitu kajian ilmiah di kampus akan menjadi sejalan dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang yaitu berisikan mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan menjaga perdamaian dunia. Yang ketiga, ada berbasis lokal. UIN Antasari bertanggung jawab pada pelayanan pendidikan di Kalimantan Selatan. Sejalan dengan integrasi Islam dan kebangsaan, maka kajian keilmuan di UIN Antasari Banjarmasin juga berintegrasi dengan konteks lokal, yakni daerah Kalimantan Selatan, bahkan wilayah Kalimantan secara keseluruhan. Karena sampai sekarang belum ada satupun UIN yang berdiri di Pulau Borneo ini. Paling kurang ada dua hal yang dimaksud dengan berbasis lokal di sini, yaitu pertama, berbasis pada kebutuhan dan tuntutan lingkungan alam dan sosial. Yang kedua, berbasis pada kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Berbasis pada kebutuhan dan tuntutan lingkungan alam dan sosial yang dimaksud di sini yaitu kondisi alam Kalimantan atau sungai dan tambang. Kedua, panjangnya antrian jamaah haji. Dan kedua, berbasis pada kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Maksudnya pertama yaitu pengambilan nama kampus. Kedua, ada kajian budaya Islam Banjar, misalnya seperti Baratip, Baamal, adat Bedamai. Yang ketiga, ada Banjar Corner atau Melayu Corner. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu berwawasan global. Kajian berbasis lokal diperkaya dengan wawasan global yang maksudnya secara menyeluruh dan mendunia. Walaupun berbasis lokal, tidak berarti bahwa kajian-kajian ilmiah di UIN Antasari menjadi sempit, sebatas lokal, ibarat katak dalam tempurung. Misalnya sebaliknya juga, kajian-kajian yang berbasis lokal tersebut justru diperkaya dan diperkuat dengan wawasan-wawasan global, suatu pandangan menyeluruh dan mendunia.
Berwawasan global di sini juga ada positif dan negatifnya. Positifnya yaitu terbukanya kesadaran akan kesamaan manusia tanpa memandang perbedaan yang ada. Sedangkan negatif globalisasinya yaitu adanya dominasi negara yang kuat secara politik, ekonomi, budaya terhadap negara yang lemah. Dan kajian UIN ini nantinya akan mengikuti perkembangan dunia, namun juga menghindari hal-hal yang negatif. Berwawasan global berbasis globalisasi di sini juga mengusung kesamaan sejalan dengan ajaran Islam. Hanya Islam tunduk dan pasrah kepada Tuhan, dan Islam juga sebagai rahmat dan tidak membedakan manusia. Jadi UIN di situ ikut andil dalam kontribusi terhadap kebaikan seluruh umat manusia. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang logo UIN Antasari Banjarmasin. Di logo UIN Antasari Banjarmasin itu terdapat logo kubah, partikel atom, aliran sungai, bola dunia, warna hijau, warna biru, dan warna kuning keemasan. Yang pertama ada kubah. Kubah itu melambangkan keluasan atau keterbukaan, yang mana di UIN Antasari Banjarmasin ini terdapat keluasan wawasan, keluasan ilmu yang didapat di UIN Antasari Banjarmasin. Yang kedua ada aliran sungai. Aliran sungai itu seperti kayak kita mempelajari ilmu itu secara mengalir, seperti air yang mengalir. Karena di Kalimantan Selatan ini kan terkenal dengan kota 1000 sungai. Dengan itu adanya terdapat logo aliran sungai. Yang ketiga ada pena atau aliran sungai yang berbentuk pena yang mengalirkan pengetahuan. Jadi pena itu mengalirkan pengetahuan, ilmu-ilmu yang kita dapat dari UIN Antasari Banjarmasin. Yang ketiga ada partikel atom. Partikel atom itu adalah diartikan sebagai pusat riset atau inovasi ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada warna hijau. Warna hijau itu melambangkan nuansa Islami, karena kita universitas yang bernuansa Islam atau perguruan tinggi keislaman, jadi kita memakai warna hijau itu karena nuansanya sesuai nuansa keislaman. Yang ketiga ada warna kuning keemasan, yang itu berlambangkan keunggulan. Jadi dengan adanya warna kuning keemasan tadi di logo itu, semoga UIN Antasari Banjarmasin selalu menjadi keunggulan di setiap bidang maupun akademik dan non akademik. Yang ketiga ada warna biru. Warna biru itu melambangkan kejernihan berpikir